Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya dari STE berlima, teman-teman yang lain. Kami sahabat juga rekan mahasiswa dari Universitas Tekom yang ada di Kendal. Apa kabarnya pada siang hari ini? Bu Vivi yang di 605, apa kabarnya Bu? Dengan rekan-rekan mahasiswa yang di sana. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan dan diberi kesehatan sehingga dapat bertemu melakukan perkuliahan daring, kuliah hybrid yang ada di Kendal, yang ada di Ungaran, yang ada di Suwon maupun yang ada di 405. Saya Pak Jailani yang ada di STE-STEKOM, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. Semoga rekan-rekan semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, kemarin kita sudah melakukan pembahasan tentang konsep definisi teori organisasi. Hal yang penting dalam kita mempelajari organisasi adalah bahwa organisasi merupakan kumpulan dari beberapa anggota. Kemudian dalam organisasi ada kerjasama dalam mencapai tujuan. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, pada hari ini kita berbicara pembahasan tentang prinsip-prinsip organisasi. Sebelum kita membahas tentang materi pokok prinsip-prinsip organisasi, saya ingin mengingatkan diri saya maupun rekan-rekan semuanya bahwa karena organisasi kumpulan dari beberapa orang tetapi dalam prakteknya kan tidak mudah. Punya pendapat sendiri-sendiri, punya kemauan sendiri-sendiri, apalagi kalau tidak ada saling menghargai dan menghormati dengan pihak lain. Bagaimana? Nah, kita harus memahami tentang prinsip-prinsip berorganisasi. Sebelum kita membahas tentang materi prinsip organisasi lebih mendalam, saya ingin memaparkan tentang tujuan pembelajaran. Jadi kita mempelajari tentang bab ini agar kita sama-sama satu pemahaman, satu frame. Rekan-rekan mahasiswa yang dari STS Stekom, yang dari Universitas Stekom, kita berjauhan tapi kita satu frame pemikiran. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti dan memahami tentang arti penting organisasi. Yang kedua, mahasiswa mengerti dan memahami tentang. Yang ketiga, mengerti dan dapat menjelaskan tentang prinsip organisasi yang efektif. Tentang organisasi yang efektif. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan prinsip organisasi dalam praktek. Pak Jailani selalu mengajak rekan-rekan semuanya, selain mempelajari teori organisasi dalam teori perkuliahan di kampus, saudara dapat mempraktekkan dalam aplikasi di lapangan. Nanti saudara setelah selesai kuliah jadi manajer, jadi wirausaha atau jadi karyawan misalnya, saudara bisa menempatkan posisi saudara, karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi. Saudara masih jadi mahasiswa berorganisasi pada pembahasan tentang prinsip-prinsip organisasi. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan secara teoritis, di depan kami sudah sampaikan juga bahwa organisasi ada 3 unsur minimal yang penting. Pertama, anggota.
Tanpa ada anggota bukan organisasi. Dan anggota tidak hanya satu orang. Anggota itu mesti lebih dari satu orang. Nah, kalau lebih satu orang berarti ada perbedaan. Perbedaan karakter, perbedaan watak, perbedaan pemikiran, perbedaan kapasitas dan segala macam. Yang kedua, konsep yang kedua adalah organisasi untuk bekerja bersama. Kalau organisasi kerjanya sendiri-sendiri bukan organisasi. Yang ketiga, kalau sudah bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah, kalau kita bicara ini, 3 unsur minimal ini, kira-kira apa yang mau dalam pikiran saudara memungkinkan muncul timbul? Muncul ada kira-kira. Orang-orang bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kira-kira menurut saudara apa yang akan mungkin muncul timbul? Apa kira-kira? Apa? Itu perbedaan pendapat. Yang dua apa kira-kira? Konflik. Ya enggak? Ada sekali muncul konflik. Karena dari definisi organisasi minimal beberapa orang-orang itu punya kompleksitas sendiri-sendiri. Mungkin sebelum masuk organisasi tidak begitu kelihatan, tapi ketika masuk organisasi kelihatan. Misalnya ini. Karena organisasi mempunyai potensi konflik yang dimulai dengan perbedaan pendapat yang sudah saya sampaikan tadi, disinilah perlu yang namanya kesamaan persepsi. Anda masuk di kampus SD Istiqom, Universitas Istiqom ataupun Politeknik Mataram dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda. Ketika masuk dalam SD Istiqom, Universitas Istiqom, Anda harus tunduk pada aturan Universitas Istiqom. Bagaimana administrasinya, bagaimana proses perkuliahannya, dan segala macam. Nah, di Istiqom. Ini nilai-nilai yang ada di Istiqom. Prinsip-prinsip yang diterapkan di Universitas Istiqom, di SD Istiqom, begitu kan? Nah, sama juga berorganisasi. Nah, aturan yang disepakati bersama ini tadi, prinsip-prinsip yang dilakukan, nilai-nilai yang perlu diitikaf tadi, inilah yang disebut dengan prinsip. Apakah mahasiswa laki-laki, perempuan, cewek, cowok, cakep, tidak cakep, kurang cakep, semua aturannya sama, iya enggak? Ketika sudah masuk Istiqom, harus ada Istiqom. Jangan ketika kamu masuk Istiqom, mau apa aturan SMK atau SMA yang kamu tempat kemarin tidak bisa. Nah, kembali kepada apa tadi? Dan aturan yang sepakat bersama ini menjadi pedoman, ya kan? Pedoman bersama. Nah, apa yang nilai-nilai yang saudara anut bersama tadi? Tujuannya apa? Untuk mempersatukan semuanya, anggota semuanya. Mahasiswa bersatu. Oh, ini loh keluarga Istiqom, gitu loh. Kemudian yang selanjutnya, Anda bersatu dengan aturan yang ada, dengan nilai-nilai yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan. Tujuan Anda apa? Tujuan Anda sebagai mahasiswa kuliah lulus dengan baik, punya kualitas, punya kemampuan dengan baik. Pengelola juga begitu. Oh, mengelola pendidikan tinggi Istiqom menghasilkan lulusan yang terbaik. Dosen menyampaikan materi juga bisa diterima dengan tinggi. Jadi bahwa organisasi karena berbeda-beda, bahwa organisasi membentuk suatu kerjasama teamwork yang kuat agar mencapai tujuan, diperlukanlah pedoman nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi lanjut ya. Nah, sebelum kita bicara tentang prinsip organisasi, di pendahuluan kami sampaikan karena konsep organisasi anggotanya bermacam-macam. Pada sisi yang lain, manusia hidup tidak bisa lepas yang namanya organisasi. Anda di rumah ada ibu, ada bapak, ada anak. Anda di lingkungan, bahkan Anda perjalanan dari rumah ke kampus pun di lingkungan saudara adalah bagian dari organisasi. Sampai saudara nanti sudah bekerja berkeluarga, tidak bisa lepas yang namanya organisasi. Kenapa? Memang organisasi kebutuhan manusia. Manusia tidak hanya cukup makan, pakaian, tapi juga perlu sosialisasi dengan pihak yang lain. Hanya mungkin definisinya belum definisi organisasi atau mungkin tidak disadari organisasi. Nah, kita bicara tentang
Yang selanjutnya sebelum kita bicara tentang prinsip-prinsip organisasi, saya ingin mengajak saudara untuk bagaimana atau karakter organisasi. Di depan saya sampaikan, saudara di rumah, di lingkungan maupun dalam perjalanan, saudara merupakan sudah belajar dari organisasi. Nah, karakteristik organisasi yang pertama, rekan-rekan mahasiswa teori organisasi ini, mereka semua tidak percaya pada Pak Jela. Kita ada lingkungan. Tidak ada organisasi yang tidak ada anggota. Tidak ada organisasi yang tidak berkaitan dengan lingkungan. Jadi yang pertama, organisasi itu ada lingkungan dan anggota. Sebelum kita nanti bicara tentang prinsip-prinsip. Oh, anggota dan lingkungan itu melekat dalam satu organisasi. Nah, ada organisasi kok tidak ada anggota, itu bukan organisasi. Organisasi kok tidak punya lingkungan, bukan organisasi. Mesti ada lingkungannya. Yang kedua, yang namanya organisasi itu mesti memiliki tujuan, sasaran. Anda punya keluarga, organisasi Karang Taruna. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Aturannya kan beda-beda. Meskipun tidak perlu ditulis dalam dinding begitu kan, sudah tahu kan? Oh, ibu masak, oh bapak bekerja, anak membantu atau belajar kan begitu kan? Harus ada aturan. Dan yang kelima, struktur otoritas dan pembagian kerja. Tidak akan mungkin organisasi jadi ketua semua, tidak mungkin. Organisasi kok jadi anggota semua, bawahan semua, tidak mungkin. Mesti ada struktur. Meskipun bisa dilakukan secara informal. Seperti keluarga itu kan nggak mungkin perlu ditulis. Ibu bagian masak, ayah bekerja, kan tidak harus begitu kan. Saya berharap saudara punya gambaran sebelum kita bicara materi organisasi, sehingga kita punya pemikiran lagi tadi harapkan. Oh, kalau karakteristik seperti itu, why not? Kan harus bagaimana kan gitu kan? Nah, kalau yang ideal karakteristik seperti ini, sementara realitas seperti itu, kita harus bagaimana kan? Nah, sekarang kita ya, sebelum kami lanjutkan, monggo kalau ada yang bertanya. Ada nggak? Yuk monggo. Jangan takut. Paham? Kita mengerti, oh, karakteristik. Anda di kampus ini bertujuan mestinya utamanya bisa lulus dengan baik, mendapat ilmu dengan baik, nanti setelah itu bekerja kan. Perkara dalam perjalanan Anda di Stekom punya pacar itu kan urusan lain nanti. Punya teman yang baik kan urusan lain. Tapi tujuan utamanya kan ingin lulus dengan baik, dengan mendapat ilmu yang memadai kan. Sama juga berorganisasi. Organisasi itu tujuannya wah bagus-bagus. Kalau perusahaan tujuannya mesti mencari laba yang tertinggi, profit yang tertinggi kan begitu kan. Tetapi pemahaman dalam anggota organisasi kan beda-beda. Di perusahaan antara pemegang saham, direktur, karyawan, meskipun sama satu keluarga, pemahamannya kan beda-beda. Kalau direktur ya yang pemegang sahamnya senang sama saya dong kan begitu kan, agar jabatan saya aman. Perkara saya kemudian lain. Kalau bawahan kan urusannya kerja dengan baik, santai, gajinya besar kan begitu kan. Nah, enteng. Nah, pemahaman yang berbeda-beda ini, saya contohkan satu perusahaan tadi, padahal tujuan organisasinya sama. Ini berkembang, maju, syukur bisa berekspansi, perluasan kan begitu kan. Nah, karena satu tujuan tapi persepsinya berbeda-beda, inilah harus diwadai, diikat dengan yang namanya prinsip. Prinsip yang disepakati bersama, pedoman yang disepakati bersama-sama, nilai-nilai yang disepakati bersama. Perannya beda-beda tidak masalah, tapi prinsip ini harus disepakati bersama-sama. Mohon maaf, kemarin saya mencontohkan contoh yang paling realistis itu kesebelasan sepak bola. Perannya beda-beda, tugasnya berbeda-beda, fungsinya beda-beda, tapi tujuannya satu.
Megulkan lawan, menang gitu. Perkara tabrakan singgungan tidak masalah. Nah, kembali kepada pembahasan kita bicara tentang prinsip organisasi. Orientasi pertama yang kita pahami adalah tujuan yang ditetapkan. Tujuan organisasi utamanya tetap satu, meskipun berkembang. Tetapi pemahaman orang dalam organisasi kan beda-beda. Saya contohkan di perusahaan tadi. Nah, guna manajemen itu bagaimana membangun kerjasama, membangun teamwork antara pimpinan, mungkin juga karyawan, mungkin juga keamanan atau security, pemegang saham. Ini satu tim bekerja secara sinergis gitu. Nah, karena organisasi itu mungkin sekali timbul perpecahan, timbul konflik, timbul perbedaan pendapat, maka perlu pedoman, perlu aturan yang menjadi penggerak dalam kerjasama tadi. Nah, akhirnya kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip organisasi. Ada banyak sekali pendapat tentang prinsip-prinsip organisasi. Saya mencoba menawarkan dua pendapat yang kemungkinan saling berkaitan, yaitu Lindell F. Urweg dan OFL Branch. Setelah tadi kita bicara tentang organisasi yang terdiri dari beberapa watak anggota tadi, orientasinya adalah orientasi dalam mencapai tujuan. Karena orientasinya mencapai tujuan, Lindell F. Urweg menyatakan prinsip dalam organisasi yang paling utama adalah maksud dan tujuan organisasi harus jelas. Kenapa maksud dan organisasi harus jelas? Kalau organisasinya pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan. Kalau organisasi perusahaan, orientasinya laba bisnis. Kalau organisasi sosial politik, orientasinya mestinya masyarakat. Bahasanya politik itu banyak sekali untuk masyarakat dan segala macam. Nah, Lindell M. Urweg, prinsip yang utama, yang pertama adalah maksud dan tujuan harus jelas. Anda bisa lihat, ini sudah pada besar juga mahasiswa, melihat dinamika partai politik yang mendekati 2024, menurut pendapat Anda seperti apa? Pindah rono, pindah rene, koalisi kono, koalisi kini, kan menarik kan? Dan itu adalah orang-orang yang matang dalam organisasi. Anda ingin begitu, tapi jangan yang kotor-kotor menurut saya. Pak Jalil ini mantan politisi, tahu betul. Nah, maksud dan tujuan organisasi harus jelas. Agar apa? Dalam kerja bersama itu juga kompak. Tapi kalau maksud tujuan dan tujuan organisasi tidak jelas, kacau. Pimpinan ngajak ke sana, anggotanya ke situ. Maunya ke sini, dia ke sana, kan gitu kan, kacau kan? Ya, Urweg mengatakan maksud dan tujuan organisasi harus jelas. Prinsip ini agar apa? Pencapaian tujuannya juga, kerjasamanya maupun pencapaian tujuan juga jelas. Yang kedua, Urweg mengatakan bahwa kejahatan harus dibatasi sesuai dengan fungsi. Ya, pimpinan bekerja sesuai dengan peran pimpinan. Bawahan juga sebagai bawahan, karyawan juga karyawan. Artinya apa? Meskipun mungkin dalam pekerjaan bisa didelegasikan, ditugaskan Mas ini dijalankan, tetapi harus jelas peran fungsinya. Kalau kita melihat contoh, Anda tuh kayak semua sepeda motor semua kan? Sepeda motor itu kan jelas roda, mesin, rem, ya kan, bensin ataupun bahan bakar. Sehebat apapun sepeda motor, tutup pentilnya diambil, anginnya enggak ada kan, nggak bisa jalan.
mesinnya bagus, bodinya oke, bensinnya penuh, tapi diambil elemen tutup ventilnya kan nggak bisa jalan. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan dalam satu organisasi kerja teamwork itu penting. Untuk kerja teamwork bisa teratur dengan baik, maksud dan tujuan harus jelas. Sehingga arah yang dituju juga jelas gitu. Jangan ngalor sama ngidul gitu. Itu kemudian harus ada koordinasi. Karena kita beberapa orang, anggotanya beberapa orang, bekerjanya untuk satu teamwork yang jelas. Kalau tidak ada koordinasi, nggak bisa bekerja dengan sinergis kan? Bekerja sendiri-sendiri gitu. Kemudian yang keempat, ini adanya pemimpin untuk melanjutkan adanya koordinasi. Yang melakukan koordinasi sendiri kan orang tertentu gitu, yang punya delegalisasi, yaitu pemimpin atau penguasanya. Kalau semuanya jadi anggota ketika kamu koordinasi gimana? Kira-kira gimana Mas Ibu? Kalau semuanya jadi anggota gitu kan, atau bawahan semua gitu, mau koordinasi gimana? Tidak bisa mencapai tujuan. Kemudian yang selanjutnya, tanggung jawab oleh anggota. Kalau terkadang anggota itu posisinya agak membingungkan. Kalau ada kesalahan kritiknya kenceng, tapi ketika dikasih tugas atau amanah belum tentu bisa. Ini penting tanggung jawab anggota. Kalau saya kebetulan banyak mendampingi teman-teman kelompok UKM itu, daripada dikasih pidato banyak-banyak, kasih aja tanggung jawab. You maunya apa? Kamu maunya apa? Akhirnya kan terlihat, oh petanya seperti ini. Nah, dalam organisasi tanggung jawab anggota ini penting. Anda di STIE, Anda di Universitas Telkom, ada pimpinannya, rektorat, ketua STIE, dekan dan segala macam. Anda sebagai mahasiswa mestinya juga tahu tanggung jawab dan peran saudara. Jangan kemudian hanya mengkritisi pimpinan, hanya mengkritisi institusi, tapi saudara tidak bisa memberikan kontribusi sebagai mahasiswa. Kemudian kewajiban dan tanggung jawab. Organisasi itu mesti harus ada pengendalinya. Dalam hal ini kewajiban dan tanggung jawab. Kalau seandainya dalam suatu institusi seperti kita yang ada di institusi tercinta ini, kita tidak punya tanggung jawab, kewajiban yang jelas, wewenang yang jelas, mau gimana? Masuk semuanya tidak sudah jelas, kemudian tidak ada jadwal, tidak ada nungguan, gimana? Kacau sekali kan? Ini mata kuliahnya Pak Jailani, apa Bu Titin, apa Bu Heni, kacau. Jadi, artinya apa? Dengan kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, peran juga akan jelas. Pemimpin senator gitu, organisasi yang gerakan kita ini seperti apa tuh? Kemudian yang selanjutnya, job deskripsi ya, mahasiswa sebagai mahasiswa seperti apa, tanggung jawabnya, tugasnya. Dosen juga seperti apa. Kebetulan kita belajar dengan metode hybrid, ada pihak bagian admin, ada bagian operator dan segala macam. Semua ada job deskripsi yang sesuai. Kemudian yang 8, adanya kontrol. Kontrol itu penting. Kalau saya contohkan di sepeda motor tadi, Anda bisa bayangkan Anda jalan banter atau minggok-minggok tanpa ada rem itu gimana? Ya, nggak buat selamat kan? Begitu juga organisasi. Tetapi ini kontrol itu terkadang dalam satu organisasi dipahami yang berlebihan. Ini praktek ya, dalam praktek ya. Saya contohkan yang saudara lihat, cetak, media elektronik, media sosial. Budiman Sujatmiko di cut dari PD itu menurut saudara kontrol apa hukuman ini? Hukuman ini? Hukuman.
Satu kontrol, satu hukuman. Semuanya kalau hukuman karena dia melanggar dari awal. Ada prinsip yang 9 adalah ada keseimbangan. Kalau organisasi tidak ada keseimbangan, dilepas sendirinya sesuai dengan mekanisme yang ada, akan menghambat tujuan organisasi. Yang ada konflik terus. Konflik dalam organisasi itu bagus sebagai semangat untuk dinamisasi. Tetapi kalau konflik berlebihan, hanya konflik kan tidak beres gitu. Yang tidak jalan. Yang ke-10, dinamis, continuous dan peka terhadap perubahan. Organisasi, yang namanya organisasi itu perubahan itu pasti ada. Dengan pertimbangan waktu. Anda dari waktu SD, SMP, SMA, kuliah, yang Anda rasakan perbedaan di lingkungan mesti berbeda. Kalau ada yang mengatakan tidak Pak, saya masalah tanya. Nah, dari contoh sederhana saja, Anda masih SD, SMP, SMA, sekarang sudah masuk perguruan tinggi. Anda ketika SD baju diberikan ibu, Anda ketika SD baju diberikan ibu tinggal pakai. Ya enggak? Kemudian SMP sudah suruh milih. SMA sudah dikasih uang beli sendiri. Kuliah sudah beli sendiri. Ini ada perbedaan. Nah, dinamisasi ini harus continuous dalam aturan yang jelas. Kalau seandainya satu contoh Anda tadi, Anda kecil, remaja, dewasa, tapi Anda sudah tidak di rumah, kalau orang tua nggak mungkin boleh kan gitu kan? Artinya perkembangan ini harus dalam aturan koridor yang dinamis, kontinus dan peka terhadap perubahan. Organisasi tetap harus berubah, baik perubahan dari internal maupun perubahan dari eksternal. Kalau internal saya contohkan Anda tadi, SMP, SD, SMA, ini berubah. Eksternal mesti teman saudara juga berubah, berbeda kan? SD itu masih main kelereng, SMP sudah pada main-main sepeda, ada pergi-pergi, SMA sudah main kemana-kemana kan begitu kan? Ini prinsip-prinsip organisasi yang disampaikan oleh Lindell F. Urwig. Kalau saya melihat prinsip 1 sampai 10 ini sangat ideal. Kira-kira apa ada yang tidak baik 1 sampai 10 nilai-nilai yang ditawarkan oleh tentang prinsip organisasi? Apakah mulai dari tujuan, apakah mulai dari koordinasi, ada kan? Silakan. Monggo. Ada enggak yang silakan? Yang dari Kendal kalau adanya kan silakan monggo. Atau dari yang lain? Nah, kalau mungkin ada yang tanya, yang sana. Terlalu cepat enggak? Enggak ya? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Brand dalam prinsip organisasi lebih menekankan kepada pengembangan strukturnya. Kalau Urwig tadi, prinsip organisasi yang disampaikan oleh Urwig itu nilai-nilai yang dibagi menjadi 10 poin tadi. Kalau brand
mengemukakan bahwa pengembangan struktur organisasi yang efektif. Artinya apa? Prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Ulrich tadi menurut Brand perlu diaplikasikan dalam praktek agar organisasi bisa efektif. Nah, kalau kita bicara struktur, kan ada pembedaannya. Struktur organisasi di rumah tangga, ada bapak, ada ibu, ada anak. Ini yang namanya struktur. Kalau beda strukturnya, otomatis kan beda tugasnya, beda fungsi dan wewenangnya, iya kan? Meskipun dalam praktek di organisasi itu bisa saling membantu. Nah, Brand mengemukakan organisasi yang paling efektif, persoalan utamanya adalah bagaimana menentukan tanggung jawab manajerial pengawasan secara khusus. Kalau bapak bekerja, sementara ada tugas yang dibawa, mungkin anak bisa bantu kalau anak sudah pada besar, atau ibu bisa bantu. Begitu juga sebaliknya. Begitu misalnya ibu sedang sakit, anak mungkin bisa bantu tugas-tugas dari ibu. Brand menekankan dalam suatu organisasi dengan struktur yang disepakati, karena struktur organisasi juga beda-beda, tanggung jawab manajerial pengawasan dan staf secara khusus. Dan yang kedua adalah menentukan tanggung jawab yang disepakati dan didelegasikan. Kalau Brand sudah pada aplikasi praktek dalam struktur organisasinya. Kemudian yang ketiga, pengkoordinasian pelaksanaan implementasi dan tanggung jawab. Kalau sudah didelegasikan, implementasinya seperti apa? Artinya apa? Brand mengatakan prinsip-prinsip yang begitu bagus tadi tanpa ada artinya kalau tidak diimplementasikan. Dan yang kelima adalah mempertahankan semangat kerja, dalam arti semangat kerja sebuah kerja tim tadi. Anda bisa melihat contoh Pak Jailani menyampaikan sepak bola dari 45 menit pertama, 45 menit kedua semuanya akan sama mengatur. Ada yang cedera atau ada yang bagaimana diambil diganti gitu. Dalam satu organisasi sebenarnya sederhana itu kok. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa Pak dalam organisasi kok begitu konflik, begitu rumit, begitu pelik sekali kan? Karena dinamikanya beda-beda. Kalau prinsip yang disampaikan Brand tadi, yang Linda F. Urweg ini disepakati semuanya itu indah bagusnya organisasi. Tetapi yang namanya organisasi, saya dapat dari mesti ada konflik, mesti ada perbedaan pendapat, ada perbedaan persepsi. Jangankan yang organisasi yang besar dengan berbagai latar, satu keluarga aja lah. Mungkin kita mendirikan perusahaan di keluarga aja lah. Perbedaan itu mesti ada. Kenapa kira-kira? Dalam organisasi mesti ada perbedaan, mesti ada konflik, itu kenapa kira-kira? Pandangan berbeda, bagus. Yang lain apa kira-kira? Apa Mas Udin? Ngawur-ngawur Mas Udin. Pola pikir ya. Bagus pola pikir ya. Mbak, ya. Yuk yang lain. Nah, kalau ini belum bahasan belum banyak, saya ingin mengajak kita mengingat konsep dasar unsur minimal organisasi. Terdiri dari beberapa orang anggota. Yang namanya orang itu kalau bahasa agama Islam halunga nganyel kan gitu. Mungkin baik-baik saja. Tapi dalam organisasi masuk yo nganyel enggak. Atau sebaliknya, sebelum masuk berorganisasi agak kurang ajar, tapi berorganisasi karena proses dinamisasi di dalam ada prinsip yang disepakati jadi baik mungkin sekali. Ya enggak? Orang itu sangat kompleks, sangat dinamis, sangat berkembang.
Saya mencontohkan dari 5 mahasiswa ini aja, bajunya beda semua, ya kan? Dari baju hanya 5 orang beda semua, otomatis pandangannya juga beda dalam konteks tertentu gitu. Kalau kita belajar teori organisasi mungkin sama. Saya berharap sama, beda pemahaman tapi kita belajar teori organisasi sama, itu ya Mas ya. Nah, kalau dalam berorganisasi ada konflik, ada perbedaan, itu memang biasa, wajar. Anda bisa melihat dari segala macam organisasi partai politik yang ada di sekitar kita, semuanya berkonflik kan? Meskipun besar, kecil, semua berkonflik. Tapi bagi prinsip-prinsip organisasi ini salah satu manfaatnya adalah untuk menghindari atau mengurangi konflik. Ketika ada anggota organisasi yang beda pandangan, beda pendapat, jelaskan, oh organisasi kita ini harus kita hormati, gitu kan? Oh prinsipnya harus komunikasi, ini harus ada koordinasi agar tidak terjadi miskomunikasi tadi. Prinsip organisasi 1-10 ini bagus. Nilai-nilainya bagus, menjadi pedoman organisasi apapun, apa organisasi bisnis atau organisasi sosial kemasyarakatan bagus, bahkan organisasi kumpulan ibu-ibu bagus, tetapi prakteknya kan tidak sederhana itu. Kita harus paham bahwa yang namanya organisasi, potensi untuk konflik, potensi untuk perpecahan adalah sangat besar. Kembali kepada kitahnya, yaitu prinsip-prinsip organisasi, nilai-nilai bagaimana koordinasi, tujuan kita apa toh? Kita kok padudan ini golek apa toh? Gitu kan? Oh ternyata kita kurang keseimbangan. Oh ayo kita buat keseimbangan. Kita refresh dulu, tidak sepanang. Nilai-nilai Urbek ini 1-10 ini dalam aplikasi organisasi insya Allah bisa diterapkan dengan baik. Nah masalah organisasinya kurang baik, ya anggotanya atau organisasinya yang kurang beres kan. Ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan. Lagi? Ada? Kita tunggu kalau yang ada di Oke. Kalau kita bicara tentang prinsip organisasi, kita mulai dengan kita bicara tentang karakteristik organisasi. Sebenarnya apa sih kita bicara? Organisasi itu? Kadang ada teman-teman yang teman saya waktu saya aktivis kuliah dulu, apa organisasi tidak ragat, tidak waktu nongkrong enak kan. Kalau saya kebetulan sejak mahasiswa sampai saat ini aktif dalam bentuk organisasi, baik organisasi formal dan nah, kalau kita tadi sudah memaparkan tentang karakteristik organisasi. Oh, organisasi itu seperti itu, ada anggota, ada lingkungan, dan segala macam. Organisasi agar menjadi baik, kita harus paham dengan prinsip-prinsip organisasi yang disepakati, nilai-nilai yang ada di situ. Saya sudah menjelaskan pandangan dari Linda Erweg maupun pandangan dari Brand. Nah, sekarang kenapa sih kita butuh organisasi? Yang pertama, organisasi diperlukan untuk perluasan usaha. Usaha itu mempunyai makna yang luas, tidak hanya usaha dalam bentuk usaha bisnis. Usaha cari pacar pun juga usaha itu. Anda berorganisasi dengan mahasiswa yang lain, dapat kenalan, itu menjadi teman baik. Apalagi ketika Anda sudah nanti lulus dari STI-STKOM maupun STKOM, Anda mau ilmunya sudah pegang gelar sarjana manajemen ke sana kemari, tidak membangun komunikasi dengan pihak lain, mau apa? Anda mau buka usaha sendiri loh. Kalau usaha sendiri akan butuh modal, butuh pasar, Anda tidak butuh teman yang lain, mau apa? Hanya nilainya namanya mohon maaf, tidak harus organisasi A, organisasi B.
Kita bisa organisasi, saya ingin tekankan, organisasi itulah kerja sama. Organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ketika mungkin anggotanya beda tapi tujuan dan kerjasama sama, why not? Organisasi diperlukan untuk kepuasan terhadap sosial need. Kemarin saya menyampaikan, apa ada kira-kira orang yang sudah kaya raya, sudah pintar semuanya, kecukupan semuanya, bisa hidup sendiri? Itu sudah menyalahi kodrat sebagai manusia. Manusia diciptakan untuk kebutuhan individu dan kebutuhan sosial, kan? Kita butuh teman lawan jenis, kita butuh teman ngobrol, curhat dan segala macam. Jadi berorganisasi untuk kepuasan terhadap sosial media. Saya mencontohkan manfaat berorganisasi. Tahun 99 itu saya mencoba berorganisasi di organisasi partai politik. Wah, bocok betul itu saya. Masih muda seperti Anda ini, 99, berarti berapa tahun yang lalu? 24. 99, 24 tahun yang lalu. Wah, betul itu. Dulu kampanyenya tidak berkelompok-kelompok seperti ini. Kampanyenya dulu tuh pakai mic di depan di panggung itu pakai dangdutan atau satu kita ngomong banter-banter. Nah, kepuasan di situ waktu itu, saya merasa ya memang seperti itu dunianya. Kalau ditinjau dari materi, ditinjau dari waktu, saya keluar banyak. Saya tidak kurang dari 400 juta waktu untuk manfaat itu. Dan ketika masuk di DPR saya malah mundur. Ternyata Allah mengakainya semuanya. Saya tidak jadi DPR pun komunikasi karena manfaat dari berorganisasi kelihatan sosial media dan sosial media. Sampai sekarang tahun 99 sampai sekarang teman-teman saya masih DPR berkawan dengan saya pun masih baik. Artinya kebutuhan sosial saya terpenuhi meskipun secara materi kurang terpenuhi waktu itu. Yang ketiga, organisasi diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas. Kalau bekerja sendiri-sendiri mungkin tidak menjadi tim yang kuat. Tapi kalau berorganisasi bersama-sama bisa efektif dan efisien. Kemudian organisasi diperlukan untuk potensi kekuasaan dan pengaruh. Kalau orang sudah keperluan materinya sudah terpenuhi semuanya, terkadang juga butuh pengaruh, butuh dikuasai. Haritanu Sudibyo itu kalau secara materi sudah apa yang kurangnya? Bosnya MNC, yang dirikan partai politik berorganisasi dengan perindunya kan ini. Sandiaga itu untuk materi kan juga cukup, ngapain ngocok-ngocok wakil presiden? Jadi nggak cukup dengan materi. Itulah untuk potensi